Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Oke, kembali lagi dengan saya di YouTube Maulana Channel dan akan menjelaskan tentang algoritma dalam prakteknya. Ya, sekarang tentang algoritma dalam prakteknya. Oke, sebelum kita menjelaskan algoritma dalam prakteknya, mohon di subscribe dan loncengkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang algoritma dalam prakteknya. Apa itu algoritma dalam prakteknya? Di sini ada contents of this temple. Here what you find in this side go temple. A side structure based on the precision for education, which you can easily adapt to your need. For more info on how to edit the temple, please visit Go School or read our facts. The second, and as shortman of graphic requires that are suitable for use in the precision can be found in the alternative request cell. The things cell which you must keep so that proper credit for our design are given. The fourth regression cell you will find links to all the elements used in the temple. The 5 instruction for use. The 6 final cell with the font and color used in the temple. A selection of instruction. You can also customize and animate them as you wish with the online editor. Visit store set to find more and also more infographic requests whose size and color can be edited. See of customizable icon of the following themes: general, business, avatar, creative, process, education, health and sport, medical, natural, performing art, SEO, marketing, and teamwork. You can delete this cell when you are done editing the present. Jadi algoritma itu adalah struktur yang di atas presentasi untuk pendidikan, dan juga kalian bisa mempermudah untuk keperluan. Nah, untuk yang lebih mengerti dalam algoritma tersebut akan dijelaskan nanti di depan. Nah, algoritma itu yang distrukturkan menjadi pendidikan. Nah, itu disebut
algoritma. Seperti contoh di sini ada yang ke-1, menghitung luas segitiga. Algoritma menghitung luas segitiga. Analisis inputnya alas kali tinggi. Luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Algoritma masukkan nilai alas dan nilai tinggi segitiga. Maka untuk menghitung luas digunakan rumus alas dengan tinggi yang sudah ditentukan. Rumus untuk menghitung luas segitiga yaitu luas setengah alas kali tinggi. Nilai luas akan dicetak sebagai output ke perangkat keluar. Nah, itu contoh algoritma. Jadi program untuk menghitung luas segitiga. Nah, itu disebut algoritma. Dan juga algoritma distrukturkan. Namanya flowchart ya. Di sini ada flowchart. Nah, ini flowchartnya. Yang tadi, contoh yang tadi, yang pertama itu di sini ada mulai ya. Mulai menggunakan flowchart itu harus diawali dengan mulai dan diakhiri oleh ini dan diakhiri oleh selesai ya di ujungnya. Nah, ini semua itu namanya algoritma, isi dari flowchart. Nah, isi dari flowchart tersebut adalah yang pertama mulai, input alas, terus input tinggi, terus luas alas kali tinggi terbagi 2, terusnya tampilkan luas. Jadi flowchart sama algoritma itu untuk mempermudah dalam suatu bidang atau dalam suatu kebutuhan. Dan juga ada contoh yang selanjutnya. Nah, ini yang kedua, mengirim surat. Algoritma mengirim surat. Ketika mohon maaf, ketik atau tulis surat, lalu siapkan sampul surat atau amplop, masukkan surat ke dalam amplop yang tersedia, lem amplop surat dengan baik, tuliskan alamat pengiriman surat jika tidak ingat. Lebih dahulu ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju, lalu tulis alamat amplop surat. Lalu beli dan tempelkan perangko pada amplop. Pergi ke kantor pos dan bawa surat untuk diserahkan pada pegawai pos. Nah, ini disebut algoritma juga. Lalu ada flowchartnya.
Nah, ini flowchart dari algoritma sebelumnya. Kata tadi flowchart itu harus diawali dengan mulai ya. Ini diawali dengan mulai dan diakhiri oleh selesai ya. Dan setelah mulai itu diawali dengan yang tadi, memulai apa yang dituju. Nah, ini yang tadi algoritmanya mengirim surat. Nah, ini untuk mengirim surat, yang pertama tulis surat, apa suratnya, lalu ambil amplop suratnya ya, lalu masukkan surat itu ke amplop, lalu lem amplop surat itu. Nah, lalu di sini ada setelah lem amplop ada mengingat alamat. Setelah mengingat alamat itu bisa cari alamat, bisa tulis alamat pada amplop. Jadi tadi si surat itu bisa langsung ke alamatnya yang dituju atau bisa ditulis pada amplop tersebut, ditulis alamatnya, lalu tempelkan perangko. Semacam apa perangko itu, tempelan nama, untuk nama, lalu kirim melalui kantor pos dan selesai. Nah, itu flowchartnya diakhiri dengan selesai. Lalu ada lagi ya contohnya. Nah, ini contoh algoritma menentukan bilangan ganjil atau genap. Algoritma menentukan bilangan ganjil atau genap. Ke-1, inputkan sebuah bilangan bulat. Lalu bagi bilangan yang sudah diinputkan dengan angka 2, jika menghasilkan sisa pembagian 0, maka bilangan tersebut genap. Jika menghasilkan sisa pembagian bukan 0, maka bilangan tersebut ganjil. Nah, itu menentukan bilangan ganjil atau genap. Flowchartnya ya, kata tadi flowchartnya harus diawali dengan mulai ya. Nah, ini yang pertama, masukkan dengan bilangan bulat. Bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi. Nah, setelah itu sisa bagi 0.
Jika 0 itu menjadi genap, atau kalau sisa itu menjadi ganjil. Nah, seperti itulah contohnya. Dan diakhiri dengan selesai. Lanjut yang selanjutnya. Oke. Ya, mungkin seperti itu ya algoritma dan flowchartnya. Itu untuk menggambarkan sebuah program menjadi mudah untuk dilakukannya ya. Mungkin nanti ada di tahap selanjutnya ada bagaimana berbentuknya lingkaran, persegi, segitiga, dan lain sebagainya. Itu ada fungsinya, fungsi-fungsi dari flowchart. Mungkin seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Semoga-moga bermanfaat khususnya untuk saya, umumnya untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.